Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Pamela Official. Hari ini aku akan lebih sharing ya, menjawab pertanyaan teman-teman yang udah kalian tulis di kolom komentar video aku. Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan. Kak, tolong jelasin dong secara rinci tentang ASCAP, SAP, dan gimana cara nyicinya biar nggak numpuk. Sebenarnya, sorry ya, SAP itu apa ya? Aku kurang ngerti. Mungkin maksudnya swap. Nah, mungkin di sini aku nggak akan jelasin secara rinci karena sebelum kalian kuliah pasti kalian udah dapetin matkul asuhan kebidanan. Nah, di situ adalah bekal di mana akan diisi teori sama dosen-dosen kalian sebelum kalian diterjunkan ke lapangan gitu loh. Jadi nggak semata-mata kalian uh, memberikan asuhan tanpa tahu materi apapun gitu loh. Nah, mungkin aku kasih gambaran aja kali ya tentang ASKOP. Ini sesuai pengalaman aku di Poltekkes Surakarta. Jadi untuk ASKOP sendiri itu, kalian itu kalau di Poltekkes sendiri itu di semester 2 udah mulai praktek. Jadi prakteknya itu masih dasar, ada keterampilan dasar kebidanan atau KDK. Di semester 2 ini biasanya teman-teman itu bakalan disuruh untuk mencapai target kayak pemberian oksigenasi, NGT, terus infus, injeksi IV, IM, atau subkutan, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk keterampilan KDK sendiri itu, di aku waktu praktek itu nggak ada ASKEP-nya. Emang ASKEP itu asuhan kebidanan itu kayak asuhan kebidanan kehamilan, terus persalinan, nifas, dan menyusui, terus ada neonatus, bayi baru lahir, dan ada juga asuhan kebidanan kayak KB dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk yang KDK ini emang formatnya beda dari format ASKAP. Nah, kalau misalkan udah mulai nih semester 3, itu kita akan melakukan praktek di mana target yang kita cari itu adalah pasien-pasien yang masih tergolong fisiologis. Pasien yang tergolong fisiologis kayak misalkan kalian akan ditempatkan nih di poliklinik rumah sakit. Nah, di situ pasti kan ada ibu-ibu hamil yang ANC kan. Nah, di situ kalian bisa jadiin si ibu hamil ini adalah kasus kalian. Tapi kalau misalkan di rumah sakit biasanya ANC-nya itu yang patologis gitu kan. Jadi kalian pilih-pilih nih mana yang periksa ANC fisiologis, mana yang patologis. Jangan sampai kalau misalkan ini nggak ada di target kalian, tapi malah kalian bikin ASKAP, nanti takutnya nggak kehitung kan. Tapi kalau misalkan di kampus kalian emang dapatnya fisiologis atau patologis tetap dihitung ya terserah gitu. Jadi kalau misalkan kalian dapat ini, misalkan ada ibu hamil nih di trimester 1 yang periksa di poliklinik itu ada 3 orang. Nah, kalau di Poltekkes itu satu ASKEP, satu pasien ini kita angkat kasus, kita bikin laporan Varney. Jadi ada 7 langkah Varney itu kan yang asuhan kebidanan 7 langkah Varney itu kita sebutnya ASKEP panjang. Jadi di antara 3 orang ini ada 1 orang yang kita bikin ASKEP panjang. Dan yang 2-nya emang gak dibikin laporan, tetap dibikin guys. Dibikin laporannya itu dipakai format swap, jadi lebih pendek gitu loh. Kalau misalkan ini kan ada 7 langkah Varney, ada 7 nih. Terus yang 2 ini kita bikin swapnya aja, kayak subjektif, objektif, analisis, penata laksanaan. Jadi kayak lebih 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 singkat aja sih, tapi sebenarnya isinya sama. Kayak kalau misalkan ibu datang keluhannya mual muntah, terus udah berapa minggu, ini kehamilan keberapa, biasanya itu ada data subjektif. Kalau objektif biasanya kita periksa tensi, TTV-nya, terus berat badannya, tinggi badannya, dan juga kayak kalau misalkan kalau misalkan trimester 3 udah kedengar detak jantungnya, DJJ juga kita masukin ke data objektif. Terus analisisnya ya seperti biasa kayak nyonya P, umur sekian, G1P0A0, umur kehamilan berapa, dengan apa, kayak gitu. Terus penata laksanaannya ya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kurang lebihnya ASKEP sama swab itu sama. Tapi kalau yang ASKEP Varney itu jauh lebih panjang, dan itu biasanya diketik sih kalau di Poltekkes Surakarta. Yang swabnya itu baru kita tulis tangan. Nah, gimana caranya biar nggak numpuk? Dicicil guys. Jadi emang sih sebenarnya kalau misalkan kita pulang dari praktek itu kayak pengennya rebahan karena emang bener-bener capek banget. Nah,
Jadi, PR kita selain kita tugas di puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya adalah membangkitkan mood kita supaya kita mau ngerjain askepnya ini. Karena kita tahu sendiri kan guys, kalau misalkan sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan, itu kan pasti banyak banget laporannya. Kita nggak cuma ngerjain askep sama swab doang kan, pasti kalau di aku ada kita bikin jurnal harian, jurnal refleksi mingguan, terus ada bikin ini lagi, itu lagi, dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Dan satu-satunya cara adalah kita cicil selagi kita pulang. Atau enggak, kalau misalkan aku nih, tips dari aku, kalau misalkan kita ada kasus pasien kayak gitu, aku biasanya nulis, aku selalu bawa catatan gitu, catatan kecil yang masuk ke saku baju aku atau saku celana aku gitu loh, biar jadi nanti, oh ini tadi dikasih ini penata kesananya ini, terus aku tadi ngelakuin ini, terus nanti apa ya edukasi yang pengen aku kasih ke pasien gitu, kita tulis gitu biar nggak lupa gitu. Atau enggak kalau misalkan kalian lupa bawa ini bolpen atau kertas di saku kalian bisa tulis di HP kayak gitu. Terus biar kita nanti sampai di kos itu nggak lupa untuk nulisin apa yang telah kita lakukan gitu. Tapi lebih baik kalau misalkan kalian udah bawa formatnya, terus kalian tinggal ngisi di sela-sela kalau misalkan nggak ada pasien gitu sih. Jadi tips dari aku, emang kita benar-benar harus pintarnya untuk apa ya namanya, menemukan waktu untuk mengerjakan itu dengan membangkitkan mood gitu loh. Karena aku paham guys, kalian pasti juga capek kalau setelah kerja atau shift, apalagi kalau misalnya ada shift malam dan banyak pasien nggak tidur gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu di Poltekkes Surakarta itu beasiswanya cuma ada Gakin ya? Oke, kalau misalkan kalian datang dari lagi. Jadi kalau misalkan kalian itu lulusan SMA atau SMK, ini yang dari SMA ya, SMA dan sederajatnya itu baru masuk ke Poltekkes, kalian bisa nih untuk daftar beasiswa yang namanya Gakin. Sebenarnya itu iya sih beasiswa, tapi kuotanya nggak banyak. Dan itu kalian bakalan dapet potongan UKT selama kalian menjadi mahasiswa di Poltekkes gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah jadi mahasiswa Poltekkes dan pengen dapetin beasiswa, ada yang namanya beasiswa mahasiswa berprestasi, di mana itu adalah yang dapat itu IPK yang paling tinggi guys. Temen aku ada yang pernah dapat itu IPK-nya 4, dan nggak semua mahasiswa pasti dapat IPK 4 kan. Jadi ya itu, kalian harus ini nih, kalau kalian pengen dapat ini ya semuanya harus perfect, harus 4 gitu. Jadi jawabannya adalah ada beasiswa selain beasiswa Gakin, yaitu mahasiswa berprestasi, tapi kuotanya cuma 1 orang, dan itu aku kurang tahu sistematikanya ya, itu untuk satu prodi 1 orang atau satu jurusan 1 orang, yang aku kurang tahu. Yang pasti nggak satu jurusan 1 orang guys, soalnya di jurusan kebidanan sendiri tuh ada 3 orang, dan itu nggak tahu itu dari sarjana terapan atau diploma 3 atau dari alih jenjang atau profesi, aku nggak tahu itu mahasiswanya kayak gimana yang diambil. Pokoknya ada beasiswa itu deh. Mungkin itu yang ada di Poltekkes Surakarta ya, yang jurusan kebidanan. Untuk di Poltekkes lain atau universitas lain aku kurang tahu sistematikanya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa aku sharing ke kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan dan aku bisa menjawabnya, please drop di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, I'll see you on the next video. Bye-bye!